Yang tadinya ada 700 lebih, sekarang tinggal 55 karena sudah saya filter. Oke, di sini ada judul. Kalau kita klik di sini nanti sebelah kanan dia akan muncul abstraknya ya. Kemudian yang terkaitnya apa aja nih ada di related article. Jadi kalau artikel yang terkait dengan judul ini akan keluar nih di sini. Nah, jadi kita nggak perlu cari lagi satu-satu gitu ya. Di sini sudah ada direkomendasikan artikel terkait judul yang kita klik. Oke, jadi dulu itu Mendeley sebelum versi terbaru yang seperti sekarang ini, Mendeley itu bisa langsung search di aplikasi offline-nya atau Mendeley desktop-nya, bisa langsung dicari seperti ini. Kita klik literatur search, nanti dia otomatis akan mencari artikel. Namun sekarang itu udah nggak ada lagi. Versi terbaru kita nggak akan nemukan feature literatur search ini di Mendeley desktop. Nah, jadi pergi kemana gitu ya? Solusinya gimana? Nah, jadi si Mendeley ini sekarang sudah menyediakan Mendeley Search yang bisa langsung diakses di mendeley.com/search. Nah, ini tujuannya sebenarnya apa sih? Kenapa nggak langsung aja di desktop, ribet gitu kan? Nah, soalnya sekarang sudah ada Mendeley Library. Jadi sekarang kan semuanya serba online ya, seperti Google Drive. Kita mau ngetik seperti Microsoft Word, kita juga bisa ngetik di OneDrive ataupun Google Docs gitu. Nah, jadi Mendeley ini juga sudah mengupgrade sehingga punya yang namanya Mendeley tapi versi online. Nah, jadi kalau nggak nginstal juga bisa kita gunakan gitu loh. Oke, nah jadi sekarang kita coba mencari referensi dengan menggunakan Mendeley Search. Oke, jadi kita semudah itu ya pokoknya pakai Mendeley Search ini. Kita tinggal klik artikel yang ingin kita cari. Misalnya judul kita itu adalah pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja gitu ya. Nah, keywordnya di sini adalah kompensasi dan kepuasan kerja. Saya ketik di sini keywordnya kompensasi dan kepuasan kerja. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja variabelnya. Kalau misalnya mau nyari jurnal nasional, tentunya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya dari kampus nih ada mewajibkan minimal 2 jurnal internasional, teman-teman harus tahu dong bahasa Inggris ataupun keyword dari variabel teman-teman itu apa. Jadi itu disesuaikan. Kemudian kita search. Oke, nah di sini akan keluar tampilannya seperti ini, semudah itu ya, banyak banget ada referensinya. Di sini ada 745 hasil, di mana 745 ini terdiri dari jurnal, kemudian ada buku, tesis, laporan, dan segala macam. Di sini fungsinya yang ada di sebelah kiri ini untuk memfilter. Jadi misalnya kita pengen cari yang terbaru ya, cuman pengen tahun 2020 sama 2021, kita tinggal centang yang 2020 dan 2021. Kemudian kalau misalnya kita cuma pengen cari jurnal aja bukan buku ya, jadi kita cuma pengen menemukan artikel yang ada pada jurnal, kita klik jurnal. Nah, di sini udah ketahuan nih jurnal apa aja yang muncul judul terkait judul artikel yang kita cari tadi, tapi saya nggak mau filter karena biar lebih banyak aja. Kemudian penulis juga saya nggak filter, skip, tapi yang ini saya filter karena open access ini maksudnya adalah jurnal-jurnal yang bisa kita akses secara gratis. Artinya ada PDF-nya. Kalau nggak ada PDF, otomatis kita cuma bisa lihat abstraknya doang, nggak bisa kita download full PDF-nya. Jadi saya klik di sini open access. Maka yang tadinya ada 700 lebih, sekarang tinggal 55 karena sudah saya filter. Oke, di sini ada judul. Kalau kita klik di sini nanti sebelah kanan dia akan muncul abstraknya ya. Kemudian yang terkaitnya apa aja nih ada di related article. Jadi kalau artikel yang terkait dengan judul ini
akan keluar nih di sini. Nah, jadi kita nggak perlu cari lagi satu-satu gitu ya. Di sini sudah ada direkomendasikan artikel terkait judul yang kita klik. Kemudian di sini kita bisa melihat nih ada 12 pembaca. Kemudian ini citationnya itu nggak ada ya. Jadi kalau misalnya mungkin karena masih baru ya, tapi kalau artikel lama bisa misalnya citationnya di sini ada 3, berarti ya udah ada 3 orang yang mengutip artikel ini gitu. Nah, gimana sih sekarang caranya untuk kita menyimpan ini ke dalam Mendeley kita? Cara pertama itu bisa kita download PDF-nya ya. Kita download di sini, kita klik view PDF ya. Misalnya saya klik. Nah, nanti akan muncul rekomendasi untuk menyimpan file yang tadi udah kita klik. Langsunglah kita simpan, misalnya kita mau bikin judul lengkap kah, atau misalnya mau kita kasih tanda artikel 1 gitu misalnya, boleh, terserah teman-teman mau nyimpannya dengan nama apa, terus kita save. Udah kita download file artikelnya, kita buka Mendeley Desktop ya, ini artikelnya tadi. Terus kita buka Mendeley Desktop. Oke, kita buka Mendeley Desktop. Misalnya kita mau save dengan folder baru, misalnya skripsi. Oke, jadi jangan lupa di folderin ya teman-teman. Folder itu dikasih nama projectnya kita. Kalau misalnya tugas marketing, bikin namanya tugas marketing. Tugas metopel atau misalnya skripsi itu dibikin sesuai dengan projectnya. Nah, ini sudah saya bikin di sini adalah skripsi. Kemudian kita buka file yang kita udah download tadi ya. Terus kita tinggal drag aja ke sini. Oke, semudah itu. Nanti ini akan langsung pindah ke sini. Langsung udah tertulis siapa authornya atau penulisnya, judulnya, tahunnya, kemudian dipublikasi di mana, dan ditambahkan pada saat kapan. Kalau kita klik, nanti akan keluar datanya di sebelah kanan. Kalau nggak keluar, mungkin teman-teman harus klik yang ada tanda panah kecil ini, nanti dia akan keluar. Kemudian ini kalau diklik 2 kali, akan keluar file PDF-nya. Nah, kelebihan kita mencari di Mendeley Search, karena dia sudah terindeks di Mendeley, maka artikel ini datanya tuh udah rapi. Nah, biasanya gini ya, saya belum ketemu sih artikel yang dari Mendeley Search tapi ininya tuh nggak sesuai. Biasanya sih udah lengkap ya, udah lengkap ininya tuh isinya, abstraknya gitu. ISSN-nya, kalau ada DOE, DOE-nya juga terisi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngambil random nih dari Google Scholar, biasanya belum tentu ininya sesuai. Kadang-kadang tulisan huruf gedenya itu juga ikut gede di sini. Jadi teman-teman harus benerin dulu sesuai dengan seperti ini. Jadi hurufnya tuh nggak gede semua, dirapihin dulu supaya nanti ketika kita bikin daftar pustaka otomatis sudah rapi juga. Nah, jadi walaupun kita Mendeley itu referensi manager udah membantu kita, tapi bukan berarti serta-merta kita tidak ngecek. Nah, nanti kita akan belajar di bagian screening data ya. Nah, kemudian nama penulis kita cek juga sesuai nggak. Nah, biasanya nama penulis itu kan yang belakangnya di depan ini juga udah sesuai. Oke, jadi di sini saya hanya mengingatkan untuk teman-teman memerhatikan lagi data itu udah sesuai atau belum. Kalau belum, tolong diganti sesuai dengan datanya yang tepat. Oke, jadi kelebihannya kita nyari di Mendeley Search, kita nggak terlalu banyak kerjaan lagi karena udah semuanya itu udah tertata gitu. Nah, begitulah cara kita memasukkan file melalui file PDF ya, dengan cara mendownload terlebih dahulu. Nah, itu tadi cara pertama dengan mendownload PDF-nya. Kemudian cara yang kedua adalah kita itu pengen dia dimasukkan dulu ke dalam library. Library itu adalah Mendeley online-nya kita. Oke, jadi kalau di sini teman-teman lihat ada Mendeley Search. Mendeley Search ini yang tempat kita nyari artikel tadi.
library ini adalah perpustakaannya kita gitu loh, tempat kita nyimpan artikel yang pengen kita download. Nah, bedanya desktop sama library ini online-nya. Versi apa yang ada di desktop pasti ada juga di library. Tapi library bisa kita akses secara online. Apa keuntungannya? Keuntungannya misalnya nih, teman-teman amit-amit ya laptopnya hilang gitu. Nah, kalau teman-teman tersimpan di library, teman-teman nggak usah pusing. Asalkan teman-teman ingat akunnya, filenya tetap ada di Mendeley account-nya kita. Nah, itulah kelebihan dari kita punya account Mendeley. Jadi, kalau kita ingin memasukkan artikel ini ke dalam Mendeley library kita, dengan sangat mudah kita tinggal klik Add to Library. Nah, kita mau view in library udah masuk apa belum ya? Kita cek dulu. Saya klik ini di sini. Nah, kita lihat tadi namanya adalah Wirayuda dan udah masuk di sini ya Wirayuda. Nah, di sini kita tadi ini masihnya di all reference ya. Belum masuk ke dalam folder yang kita pengen. Nah, jadi caranya adalah ya di sini skripsi masih kosong. Jadi kita masukin dulu artikel ini ke dalam ini dengan cara tinggal kita klik lalu kita tarik ke folder yang kita inginkan. Nanti kita lihat, nah datanya udah pindah ke folder sesuai yang kita pengen. Nah, namun di sini file PDF-nya belum ada ya, belum masuk. Jadi kita klik dulu Get PDF. Jadi otomatis PDF-nya akan terdownload dan dimasukkan ke dalam library kita. Jadi kita klik di sini udah terdownload. Nah, kalau udah ada barulah dia keluar PDF-nya. Nah, gitu caranya. Kemudian saya pengen coba ingin masukkan artikel lain ya ke dalam Mendeley Library. Kita coba masukin satu lagi dengan judul yang lain. Nah, di sini udah kita add to library. Kemudian kita lihat di library kita udah masuk, kita pindahin ke ke folder skripsi. Oke, nah sekarang sudah ada 2. Terus kita pergi ke Mendeley Desktop. Di Mendeley Desktop cuma ada 1. Jadi supaya sama yang ada di library sama yang ada di desktop kita, jangan lupa kita synchronize dulu. Jadi klik di sini synchronize, otomatis dia akan menyesuaikan apa yang ada di desktop dan apa yang ada di library online-nya kita. Nah, kita tunggu, ini lagi proses download, jadi sabar ya. Jadi kita perhatikan di bawah ini adalah proses sinkronisasinya. Nah, mungkin dia belum masuk, jadi nggak otomatis ya masuk ke folder yang sesuai. Jadi kita harus pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat PDF-nya nggak ada. PDF-nya tuh belum terdownload gitu. Jadi gimana sih caranya supaya artikelnya itu ada gitu. Nah, kita lihat di Mendeley Library. Ininya belum kita download PDF-nya. Jadi di Mendeley tadi juga nggak ada. Jadi kita klik dulu Get PDF. Oke, sebenarnya saya sih yang hilap, saya lupa ngedownload terlebih dahulu. Nah, kita download dulu. Oke. Nah, ini lihat ya, dia synchronizing, jadi otomatis tersinkron. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita sinkron lagi ya. Kenapa saya agak lama? Karena saya udah banyak isi di sini, jadi otomatis dia juga ngesinkronkan yang lain. Nah, tadi kan nggak ada PDF-nya, sekarang udah ada.
Nah, jadi kita pindahin sekarang. Loh. Nah, ini ingat ya, kalau misalnya tiba-tiba ngacak random gitu, mana sih yang tadi kok nggak di atas? Nah, itu tinggal kita klik aja kalau mau kita sort by atau kita urutkan berdasarkan yang terakhir kita masukkan ke dalam Mendeley kita tinggal klik di editnya ya. Dari kalau kita klik nanti dia akan ngurut dari yang terawal sampai yang terakhir ya, atau misalnya dari yang akhir sampai terawal itu kita klik sekali lagi gitu. Dari yang terlama sampai ke terbaru atau dari terbaru sampai terlama tinggal diklik-klik aja. Sama kalau misalnya kita mau urutkan berdasarkan abjad ya outernya yang kita klik gitu. Nah, jadi kita pindahkan dulu, sama caranya drag aja langsung ke folder yang kita ingin. Nah, otomatis sudah masuk ke dalam folder yang kita inginkan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pas udah synchronize tapi nggak langsung muncul PDF-nya, nah di sini misalnya ada lambang panah ke bawah warna biru gitu. Nah, itu teman-teman harus klik dulu biar dia ngedownload terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang ada di beberapa komputer, di beberapa laptop, dia nggak langsung terdownload PDF-nya, tapi harus diklik dulu baru dia terdownload. Nah, gitu cara yang kedua memasukkan file melalui Mendeley Library. Jadi kita nggak perlu download PDF-nya seperti tadi, tinggal kita klik add to library, terus kita klik get PDF, langsung kita synchronize dan udah langsung ada di Mendeley desktop kita. Jadi gampang ya. Nah, itu tadi cara kita mendownload referensi melalui feature Mendeley Search. Nah, sekarang gimana kalau kita misalnya pengen masukin artikel ataupun referensi dengan menggunakan sumber yang lain seperti neliti.com, Portal Garuda, Google Scholar, ataupun dari berita online. Itu gimana caranya? Saksikan di bagian selanjutnya.